Halo calon penghuni surga, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali Mimin akan bawakan film dari Korea Selatan berjudul The Childe, rilis pada tahun 2023. Yang disutradarai oleh Park Hoon Jung, dan dibintangi oleh Kang Tae-jo, Kim Seon-ho dan lainnya. Mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Marco Han, pria keturunan Korea Filipina yang menjadi petinju ilegal, untuk dapat membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit parah dan mencari keberadaan ayahnya. Sementara itu juga banyak pihak yang sedang mengincar nyawanya. Tidak usah berlama-lama lagi, siapkan tisu dan sabun kalian. Maaf, maksud minum kopi kalian. Mari kita simak alurnya. Di sebuah gedung tua, diperlihatkan 3 orang ormas yang sedang menyekap seseorang, yang kita masih belum tahu siapakah orang itu. Dengan santainya sambil ngudut, ia menerima telepon dari bos Cho, tidak pakai Lee yang ingin menghargainya dengan tawaran yang cukup tinggi. Namun yang terjadi, tanpa diduga pria misterius itu berhasil melepas ikatannya dan membunuh 3 orang tersebut dengan sadis dan brutal. Bos Cho pun datang ke gudang, dengan ditemani 2 anak buahnya. Setelah membuka pintu gudang, Bos Cho pun kaget melihat ketiga orang itu telah meninggal secara sadis. Seketika Bos Cho memerintahkan untuk keluar dari gudang itu. Tapi tiba-tiba, pintu gudang tertutup dan ia pun seketika panik dengan melepaskan tembakan secara membabi buta, sampai pelurunya habis seketika. Dengan wajah pucat dan keringat mengucur deras hingga dalam sempak, tiba-tiba, pria misterius itu menumbangkan anak buah Bos Cho dan disusul tembakan yang mengenai pergelangan tangannya. Lalu pria misterius itu pun muncul dan menghampiri Bos Cho lalu menyapanya sambil ngudut dan menodongkan pistol. Yang tidak lain tidak bukan ia adalah nobleman, pembunuh bayaran profesional yang sudah pasti ditakuti. Setelah itu ia menembak Bos Cho beberapa kali dan membunuh Bos Cho dengan sebilah obeng. Sungguh psikopat. Lalu scene berganti di sebuah arena tinju ilegal. Kita diperlihatkan sosok Marco yang sedang bertarung dengan musuhnya. Walaupun berbadan kecil ia berhasil memenangkan pertandingannya. Kita juga melihat, nobleman datang dan menonton pertandingan tersebut. Setelah memenangkan pertandingan ia pun mengambil bayaran dari hasil pertarungannya kepada bos pemilik tempat arena tinju ilegal yang dimilikinya. Setibanya di rumah, kita diperlihatkan bagaimana kondisi keluarga Marco yang hanya tinggal dengan ibunya, dan merawat ibunya yang sedang sakit keras. Membuat kita semua tahu bahwa, ekonomilah yang mendesak ia untuk mengikuti tinju ilegal. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengumpulkan uang untuk mengoperasi ibunya. Esok harinya Marco menemui Pak Kim, adalah orang Korea pemilik panti asuhan bernama Kim Kopino. Yang menampung anak-anak keturunan Korea Filipina. Yang mirisnya panti asuhan tersebut sebentar lagi akan ditutup oleh Satpol PP negara Filipina, dikarenakan belum membayar pajak. Terlihat Marco menemui Pak Kim, dan memberikan uang untuk segera mencari ayahnya yang berada di Korea Selatan yang bertujuan agar ibunya bisa segera dioperasi. Untuk melepaskan pikiran yang sedang rungkat, Marco pun berkunjung di bar langganannya, dan mengobrol dengan pemilik bar tersebut. Di mana, ia akan berjudi parlay Liga Inggris. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh seorang bule untuk mengajaknya ikut merampok sebuah toko perhiasan di pusat kota di malam hari. Karena ia tahu bahwa Marco sedang membutuhkan banyak uang untuk mengoperasi ibunya yang sedang sakit. Dari dalam mobil dan di kejauhan, di sini kita juga melihat nobleman sedang mengawasi Marco saat keluar bar. Di malam harinya, Marco pusing karena rungkat lagi. Dikarenakan, taruhan judi bolanya kalah. Tanpa basa-basi, ia langsung menemui bule itu. Lalu dibekali pistol dan hanya diberikan perintah untuk mematikan listrik dan mengalihkan perhatian keamanan. Ketika ia mencoba membuka pintu gedung tersebut tiba-tiba, ada sekelompok ormas cabang Filipina yang menyerangnya dengan senjata. Di sini ia bertarung melawan ormas itu sendirian. Ketika posisi sudah tersudut, Marco menodongkan pistol dan ingin menembak. Seketika itu juga, Marco pun terkejut karena tidak ada satu peluru pun yang ada di pistolnya. Lalu dengan sangat cepat, Marco mengeluarkan jurus 1000 langkah bak film ninja untuk lari menjauh. Tiba-tiba,
Ia ditabrak oleh seorang perempuan yang juga berasal dari Korea bernama Yunju. Lantas ia langsung meminta maaf dan menolongnya dari kejaran ormas sekaligus membawanya untuk ke rumah sakit terdekat. Lalu, Yunju juga memberikan uang sebagai bentuk permintaan maaf dan ganti rugi kepada Marco. Sekeluarnya dari rumah sakit, Marco ditelepon oleh Pak Kim untuk datang ke panti asuhannya. Dengan tujuan, mengembalikan uang yang waktu itu diberikan kepada Pak Kim. Dan memberitahu bahwa, ayahnya di Korea Selatan masih hidup. Lalu, ada yang datang ke rumah Marco untuk menemuinya. Secara tidak sadar, sudah ada sosok nobleman yang sedang memperhatikannya. Ia adalah pengacara Kang, yang datang dan memberitahu bahwa, ayahnya dalam kondisi yang sedang sakit sekarang. Lalu, pengacara Kang memberikan visa dan paspor untuk terbang bersama Marco ke Korea Selatan malam ini juga. Sebenarnya, Marco berat untuk meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Tetapi, pengacara Kang meyakinkan Marco bahwa, ibunya aman karena, akan diurus dan dijaga oleh orang suruhan pengacara Kang. Dengan keyakinan yang diberikan pengacara Kang, Marco akhirnya setuju dan akan ikut berangkat ke Korea malam ini juga. Di sini, kita diperkenalkan dengan sosok Direktur Han. Dia adalah kakak laki-laki pertama Marco, yang sedang melihat berita tentang dirinya di media sosial. Lalu, tak lama kemudian, pengacara Kang menghubunginya, dan berkata bahwa, semuanya baik-baik saja dan akan segera terbang ke Korea. Lalu, Direktur Han mendekati seseorang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri dan ayah dari Marco, yaitu Ketua Han. Ia berbicara kepadanya bahwa, anak bungsunya sedang menuju ke Korea untuk bertemu dengannya. Di sini, kita melihat Marco sudah ada di dalam pesawat. Di sisi lain kita juga diperlihatkan lagi dengan sosok nobleman yang juga ada di dalam pesawat bersamanya. Tiba-tiba, Marco dihampiri oleh nobleman lalu mengajaknya berbicara. Dan Marco pun menanyakan siapakah dirinya. Nobleman pun menjawab bahwa ia adalah teman. Ia, teman terakhir yang ada di hidupnya. Dan setelah ia mengobrol panjang, nobleman berbisik ke Marco entah apa yang ia bicarakan, seketika itu pun juga nobleman langsung pergi. Setibanya di bandara, pengacara Kang berbicara oleh seseorang yang tidak lain adalah Yunju, wanita Korea yang waktu itu menabrak Marco di Filipina. Ia ditemani oleh Gayung, adik tiri perempuan Marco yang sedari tadi telah memperhatikannya dari kejauhan. Ternyata, kita baru mengetahui mengapa saat di Filipina Yunju sengaja menabrak Marco agar berhenti dikejar oleh ormas Filipina. Yunju juga telah membunuh pria bule dan wanita yang menjaga ibu Marco di Filipina. Lalu, Marco diantar oleh pengacara Kang dan anak buahnya untuk menemui Direktur Han dan Ketua Han. Lagi dan lagi, kita diperlihatkan sosok nobleman yang mengikuti Marco. Di sebuah lapangan yang ada di dalam hutan, kita melihat Direktur Han bersama anak buahnya membawa dua orang yang sudah dalam kondisi babak belur. Ia dibawa ke hadapannya. Salah satunya yaitu Direktur Redaksi, yang sudah berteman dengan ayahnya sejak lama. Dan pimpinan redaksi yang dimana ia sengaja menerbitkan berita tentang dirinya dan perusahaan yang membuat Direktur Han ingin mengeksekusinya. Lalu tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil senapannya dan mengeksekusi pimpinan redaksi dengan sangat kejam di hadapan anak buahnya. Kemudian bagaimana nasib teman ayahnya tersebut? Sudah jelas, ia juga akan membunuhnya dengan cara melepaskan ikatannya dan menyuruhnya lari kemudian ia langsung menembaknya sampai meninggoy. Kembali lagi ke Marco. Ketika ia di jalan yang berada di tengah hutan. Tanpa diduga, sedari tadi ia diikuti oleh nobleman, dan sambil tersenyum ke arah mereka, tiba-tiba juga nobleman menembakinya hingga satu mobil itu mengalami kecelakaan. Setelah itu menghabisi pengacara Kang dan anak buahnya satu persatu kecuali Marco. Lalu, Direktur Han dihubungi oleh nobleman menggunakan nomor tak dikenal. Ia mengatakan bahwa Marco tidak akan sampai ke kediamannya. Jika menginginkan Marco, Direktur Han harus menyiapkan uang $10 juta untuk pertukaran ini. Sesadarnya dari pingsan,
Marco terkejut, karena semua yang ada di mobilnya sudah tewas dihabisi nobleman. Dengan santainya nobleman menyapa Marco dengan sebutan teman, dan senang bertemu kembali dengannya. Marco menanyakan kembali siapakah dirinya dan apa maunya. Lalu nobleman pun menjawab, ia adalah temannya dan ini sudah tugasnya. Ternyata yang dibisikkan nobleman ketika di dalam pesawat yaitu ia akan mati, dengan maksud ia datang ke Korea hanya untuk mati, dan nobleman pun tertawa. Lalu, seketika itu juga Marco pun lari menyusuri hutan. Dan dikejar oleh nobleman menggunakan mobil. Akhirnya, Marco pun terpojok oleh nobleman. Karena ia tidak mau tertangkap. Tanpa berpikir panjang ia melompat dari atas jembatan tol. Dan untungnya, ia tidak tertabrak truk. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini, seperti sedang mengejar pelaku pembegalan. Ternyata usahanya Marco pun tidak sia-sia. Karena, tiba-tiba hujan turun dan penyakit bengek yang diderita nobleman kambuh. Anak buah Direktur Han memeriksa kondisi pengacara Kang. Dan anak buah Direktur Han menghubunginya, yang ternyata memang benar mereka semua sudah tewas. Seketika, Direktur Han pun putus asa karena, tanpa Marco, ayahnya tidak bisa segera dioperasi. Ia pun harus menyiapkan uang tebusan sebesar $10 juta untuk nobleman. Karena tujuan Marco didatangkan ke Korea yaitu menjadi donor jantung ayahnya. Yang dimana, itu semua bertujuan agar bisa mendapatkan tanda tangan ayahnya untuk mewarisi kekayaannya. Saat di jalan, Marco masih menyimpan kartu nama kantor pengacara Kang lalu menghubunginya. Dan yang mengangkatnya adalah Yunju. Di sini, Marco belum tahu bahwa Yunju sama seperti nobleman yaitu pembunuh bayaran. Marco pun meminta bantuan kepada Yunju agar tidak tertangkap oleh nobleman. Tiba-tiba, entah bagaimana nobleman berhasil menemukan posisi Marco dan langsung mengejarnya hingga masuk ke dalam gang sempit. Dan, dengan terpaksa nobleman harus meninggalkan mobilnya lalu kembali mengejar Marco. Di sini Marco dan nobleman bermain kucing-kucingan dengannya agar tidak tertangkap. Saat sudah terpojok, nobleman menodongkan pistol dan mengancam Marco untuk berhenti berlari. Tanpa diduga, Marco berhasil memukul nobleman sampai tersungkur, dan kembali berhasil selamat dari kejaran nobleman. Di waktu yang tepat, Yunju berhasil menemukan Marco dan langsung pergi saat itu juga. Ketika di dalam mobil, Yunju memberitahu Marco bahwa ialah yang menabraknya di Filipina dan memberikan uang kepada Marco. Tanpa disengaja, Yunju berpapasan oleh Direktur Han beserta anak buahnya. Direktur Han langsung memutarbalikkan mobilnya lalu mengejar Yunju beserta Marco. Direktur Han pun langsung menghubungi Yunju untuk menyerahkan Marco padanya. Karena, pengacara Han sudah mati dan ia pun berpihak kepada Gayong dan berencana membunuh Marco. Di sini, kita melihat Direktur Han beserta anak buahnya yang terus mengejar Yunju. Dan juga nobleman yang ikut dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Hingga pada akhirnya, Direktur Han tidak bisa mengejar Yunju dan tersisa hanya nobleman saja hingga masuk ke area hutan. Kemudian sampai di hutan, dan berhenti di sana, Yunju bercerita, bahwa ayah Marco adalah seorang konglomerat yang memiliki banyak kekayaan dan warisan. Jika Ketua Han tidak sesegera mungkin mendapatkan donor jantungnya, maka otomatis semua harta warisan jatuh ke tangan Gayong adik tiri perempuan Marco. Dan Direktur Han tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, Gayong menggunakan jasa Yunju untuk segera membunuh Marco. Lalu, Yunju lantas menodongkan pistol ke kepala Marco untuk segera membunuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba nobleman muncul kembali setelah menabrak bagian belakang mobil Yunju. Di saat itulah, Marco berhasil kabur. Di samping itu kita dipertemukan dua sosok pembunuh bayaran, yang sudah bisa kita tebak siapakah pemenangnya. Ya benar, sudah pasti nobleman yang berhasil membunuh Yunju, setelah mendaratkan peluru di kepalanya. Setelah pelarian panjangnya untuk bisa lolos dari kejaran nobleman. Apesnya, Marco bertemu Direktur Han, dan dibawa ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, betapa senangnya raut wajah Direktur Han karena berhasil membawa Marco. Dan di situ pula ada Gayung yang melihatnya dengan tatapan yang sangat dingin.
Ia memperkenalkan Gayung ke Marco bahwa ia adalah adik perempuannya. Di sini, Gayung sangat tidak senang dikarenakan jika Ketua Han berhasil dioperasi, seluruh harta warisannya akan jatuh ke tangan Direktur Han. Di sini lain, Pak Kim ingin menghubungi Marco tetapi tidak bisa dan ia sedang menjaga ibu Marco yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita juga melihat nobleman yang sedang mengintai kediaman Direktur Han dari kejauhan, entah apa yang akan ia rencanakan selanjutnya. Lalu, Marco dipertemukan dengan sosok Ketua Han untuk pertama kalinya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Tak lama dari itu, setelah melihat ayahnya, ia langsung didibius untuk sesegera mungkin dilakukan donor jantung untuk Ketua Han. Di sini, Direktur Han sedang memantau lewat kamera CCTV lalu menanyakan waktu operasi tersebut. Saat sedang ingin melakukan tindakan operasi, seketika pula Marco tiba-tiba sadar dan situasi pun menjadi kacau. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sungguh membagongkan. Ternyata, entah bagaimana caranya nobleman berhasil masuk ke ruang operasi dengan menyamar sebagai tim dokter. Dan dengan santainya ia membunuh satu persatu penjaga yang ada di sana. Situasi semakin rumit. Di mana, Direktur Han sangat kesal dengan adanya nobleman yang mengacaukannya. Lantas Direktur Han pun menginstruksikan semua anak buahnya untuk memblokir seluruh akses yang ada di rumah itu dan jangan ada yang membunuh Marco. Di sini, Marco bertemu lagi dengan Ketua Han. Lalu ia bertanya, apakah dirinya benar-benar ayahnya. Ketua Han tidak bisa menjawab, dan hanya bisa memegang tangan Marco. Marco dan nobleman masih berada di dalam ruang operasi, dan sudah dikepung oleh Direktur Han beserta anak buahnya. Dan ini pertama kalinya Direktur Han bertemu dengan sosok nobleman yang dimana, Marco dijadikan tameng untuk memberikan $10 juta yang diminta nobleman. Dan di situ pula terjadi tawar-menawar nominal tebusan. Namun, nobleman tetap pada kesepakatan awal. Tiba-tiba, Gayung muncul dari kejauhan untuk membunuh Marco. Tetapi itu sudah disadari oleh nobleman. Dan, terjadilah baku tembak singkat. Nobleman terkena tembakan di bagian paha. Begitu pula Ketua Han, yang terkena tembakan di bagian perut. Melihat kondisi Ketua Han yang terkena tembakan, lantas, membuat Direktur Han khawatir dan terpaksa menyetujui kesepakatan dengan memberikan $10 juta kepada nobleman. Setelah uang berhasil masuk, ia menyerahkan Ketua Han dan Marco untuk dibawa. Tidak selesai sampai di situ, ketika nobleman ingin pergi meninggalkan tempat itu. Direktur Han berpikir untuk membunuh nobleman dan mengambil kembali $10 juta yang telah diberikan kepada nobleman. Namun, nobleman sudah berpikir jauh 10 langkah dan sudah mengantisipasi situasi tersebut. Di sini pun adegan perkelahian dan baku tembak epik pun terjadi. Walaupun di kondisi solo versus squad, nobleman tidak sama sekali takut dan berhasil membunuh satu persatu anak buah Direktur Han dengan sangat brutal. Ketika nobleman sedang bertarung, tiba-tiba, Direktur Han mengambil senapan yang ada di depannya dan menembaki nobleman. Beruntung peluru tersebut tidak mengenainya. Seluruh anak buah Direktur Han pun berhasil ditumbangkan. Begitu pula dengan Direktur Han yang terkena tembakan di dada. Lalu merangkul Marco untuk keluar dari kediaman Direktur Han. Saat sedang berjalan menelusuri lorong, ia berdua ditodong pistol oleh Gayung. Lalu nobleman berkata bahwa Gayung sudah bisa mendapatkan seluruh warisan dari ayahnya. Dan di situ pula nobleman berkata kepada Marco bahwa orang-orang di sini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Marco. Loh, apa maksudnya? Jadi, awal mulanya, ketika Yunju menyewa nobleman untuk mencarikan satu pemuda yang mirip dengan foto tersebut. Pemuda itu adalah anak Ketua Han yang ditinggalkan di Filipina. Lalu, nobleman menemui Pak Kim dan memberitahunya bahwa ia sedang mencari anak yang mirip dengan ciri-ciri tersebut. Sebagai balasannya, ia akan menyelamatkan dan membangun kembali panti asuhan milik Pak Kim. Jika ia mau memberitahu pemuda yang serupa. Nobleman pun meyakinkan Pak Kim bahwa situasi ini akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Pak Kim menyetujui penawaran tersebut dikarenakan panti tersebut akan segera disegel.
Dan Pak Kim memberikan nama Marco, dikarenakan ia pun sedang mencari ayahnya yang sedang berada di Korea. Lalu, nobleman berkata, ia ingin berbuat baik di sisa akhir hidupnya sebelum ia mati. Itulah sebabnya, mengapa ia selalu mengikuti Marco kemanapun ia pergi. Hal ini direncanakan untuk menipu Direktur Han, yang ingin mencari donor jantung dari garis keturunan ayahnya. Karena itu, nobleman memperhitungkan rencana ini bersama Yunju dengan sangat hati-hati. Namun di suatu hari, nobleman merubah rencana awal dan ingin membantu Marco dalam situasi ini. Hal ini dikarenakan sebelumnya, ia divonis dokter karena penyakit bengeknya itu, dan umurnya sudah tidak lama lagi. Ketika mendengar penjelasan itu, dan seketika pula Marco emosi, karena sudah melibatkannya. Nobleman pun hanya tersenyum dan berkata bahwa, $10 juta ini termasuk untuk membayar operasi ibu Marco. Nobleman pun berkata bahwa ia juga seorang keturunan Kopino. Nobleman pun bergegas mengajak Marco keluar dari rumah itu, dan akan terbang kembali ke Filipina. Sin kembali ke Filipina. Dengan senangnya, panti asuhan Pak Kim sedang dibangun dari hasil pemberian nobleman. Dan ibu Marco sudah dioperasi, yang dimana kondisinya sudah dalam tahap pemulihan. Dan terlihat nobleman yang datang untuk mengunjunginya. Lalu berjalan-jalan di taman sambil membicarakan banyak hal. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka berdua sudah sangat akrab. Dan ia mengajaknya kembali mengunjungi Korea. Ketika pembicaraan sedang berlangsung, penyakit bengek nobleman kambuh. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan nobleman mengunjungi dokter asli. Dan dokter pun mengatakan bahwa nobleman tidak memiliki penyakit apa-apa. Ia bengek dikarenakan berhenti merokok. Dan itu gejala yang wajar. Jadi, yang diberikan oleh dokter gadungan sebelumnya hanyalah multivitamin untuk kesehatan. Dan di situ pula nobleman tertawa. Oh, Shiba. Dan film pun tamat. Jika ada kesalahan mohon maaf. Berikan kritik dan saran di kolom komentar yang bersifat membangun untuk channel ini. Dan ingat pesan minim. Janganlah jongkok di toilet duduk. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan menyesali masa lalumu. Karena masa depanmu sudah menunggumu sekarang. Sampai jumpa kembali.